Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Wiwi Dayati MHum bersama tim saya, Winnie R.E. Tumanggor SKM, MPH, Emma Marcella SSMSI, dan Latifah Yusri Nasution SSMSI. Hari ini adalah saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran terhadap literasi lingkungan untuk pencegahan stunting melalui buku saku gizi. Dan ini adalah berkaitan dengan pengabdian yang telah dilakukan di dalam pencegahan stunting di Desa Masjid Deli Serdang. Berikutnya. Baik, masalah stunting ini adalah masalah yang cukup diketahui oleh semua orang, terutama di Indonesia saat ini, adalah bahwa Indonesia masih menghadapi persoalan stunting yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang saling berkaitan. Antara lain adalah kurangnya pengetahuan gizi oleh masyarakat, kemudian sanitasi lingkungan yang belum memadai, pola asuh, akses informasi kesehatan, rendahnya budaya literasi masyarakat. Ini semua akan bisa terselesaikan apabila kita memerlukan sebuah solusi yang dapat dipahami oleh semua masyarakat. Antara lain adalah diperlukannya sebuah media edukasi yang sederhana, komunikatif, dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Dampaknya kita lihat adalah tinggi badan anak tidak optimal, perkembangan otak terganggu, kemampuan belajar menurun, dan produktivitas rendah saat dewasa. Kadangkala di dalam kehidupan kita ini berpersangka kepada anak-anak bahwa mengapa seorang anak tinggi badannya tidak optimal, kita bisa menjelaskan mungkin, oh ini faktor keturunan, itu adalah anggapan yang sangat general sekali di dalam masyarakat. Kemudian mengapa anak saya tidak pintar-pintar? Itu adalah pengetahuan juga. Jadi persoalan-persoalan seperti itu harusnya adalah literasi, pemahaman-pemahaman terhadap seorang ibu atau orang tua terhadap perkembangan anak. Juga kemampuan belajar menurun, maka mengapa anak saya makin malas? Kita selalu mempersalahkan anak. Dan ini akan berdampak pada masa depan anak itu sendiri. Ketika sampai pada usia dewasa, kita akan melihat nanti bahwa produktivitas rendahnya saat untuk mereka menginjak usia dewasa. Lanjutnya. Nah, mengapa literasi itu penting bagi orang tua terutama? Literasi itu bukan sekadar kemampuan membaca. Jadi sebagian anggapan orang kalau literasi bisa membaca, itu namanya literasi. Tapi menurut UNESCO, literasi adalah kemampuan menyeluruh untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi ada sisi lain dari manfaat untuk literasi itu. Pertama, dengan literasi kita bisa mengakses informasi, memahami informasi, mengevaluasi informasi, menggunakan informasi, dan mengomunikasikan informasi. Yuk. Silakan Bu, lanjut. Literasi lingkungan, mengapa kita kepada lingkungan? Karena lingkungan adalah tempat tumbuhnya anak. Ya, seorang ibu yang sedang dalam proses kehamilan juga berkaitan dengan lingkungan. Bagaimana literasi terhadap lingkungan itu adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi kita hidup ini tidak lepas daripada lingkungan. Kemudian mengambil keputusan yang dapat berdasarkan kondisi lingkungan. Menerapkan perilaku ramah lingkungan, menjaga yaitu kesehatan lingkungan sekitar kita. Jadi literasi lingkungan mendukung perilaku hidup sehat secara menyeluruh. Nah, hubungan literasi lingkungan dengan stunting itu bagaimana sebenarnya? Pertama adalah literasi. Jadi pemahaman literasi ini bagi seorang tua, ibu atau ayah itu sangat diperlukan. Dan kemudian adanya pengetahuan.
Ya, pengetahuan itu tidak hanya diperoleh dari pendidikan secara formal, secara informal juga bisa diperoleh pendidikan. Kemudian sikap kita terhadap memahami lingkungan-lingkungan kita itu, dan kemudian bagaimana perilaku kita menghadapi lingkungan, serta bagaimana pola hidup kita untuk mengadaptasikan diri kita, peran kita dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi literasi lingkungan menjadi titik awal yang mendorong peningkatan pengetahuan gizi, membentuk sikap dan perilaku positif, hingga akhirnya mewujudkan pola hidup yang sehat yang mencegah stunting. Baik, mengapa diperlukan buku saku? Buku saku adalah buku yang sangat kecil, yang mudah dibawa kemana saja. Jadi definisinya adalah buku saku itu praktis dan mudah dibawa, dimasukkan ke dompet atau dimasukkan ke dalam tas-tas kecil. Ukurannya kecil, jadi kita tidak memerlukan sebuah wadah besar untuk membawanya. Yang kedua adalah bahasanya sederhana. Bagaimana bahasa sederhana? Karena mudah dipahami, tidak berisi dengan kata-kata yang ilmiah yang bisa dipahami oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari pendidikan rendah sampai pada pendidikan yang tinggi. Kemudian di dalam buku saku itu ada ilustrasi dan infografik yang mudah dipahami. Dan ini meningkatkan pemahaman bagi pembacanya juga. Kemudian melalui buku saku itu sendiri adalah orang tua atau orang-orang yang memerlukan tentang pengetahuan tentang stunting bisa mempelajari dengan mudah. Jadi belajar mandiri, dapat dipelajari secara mandiri dan dibaca berulang-ulang. Jadi kemanfaatan buku saku adalah seperti itu. Buku saku sebagai media literasi. Buku saku gizi berperan sebagai instrumen multifungsi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Jadi buku saku itu sangat penting sekali. Dengan adanya pemahaman terhadap buku saku itu, maka kita akan bisa memberikan sebuah peningkatan kesehatan bagi masyarakat. Yang pertama adalah buku saku itu berfungsi sebagai media edukasi, menyampaikan informasi gizi secara terstruktur. Yang kedua, media komunikasi kesehatan, yaitu menjembatani tenaga kesehatan dan masyarakat. Yang ketiga adalah media peningkatan literasi, yaitu membangun budaya membaca di masyarakat. Jadi ini adalah menjadi bebas buta huruf, ya. Media perubahan perilaku, yaitu mendorong tindakan nyata menuju hidup sehat. Jadi dengan manfaat kita memahami literasi buku saku ini, maka kita akan memperoleh nanti kemanfaatan terhadap kesehatan kita karena kita sudah mengenal lingkungan kita. Nah, pada prinsipnya penyusunan buku saku itu adalah pertama, menggunakan bahasanya sederhana. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, tidak ambigu. Yang keempat, sesuai dengan tingkat pendidikan pembaca. Yang kedua adalah isinya. Isinya berisi faktual, akurat, berbasis bukti ilmiah. Karena ini adalah berhubungan dengan kesehatan, maka referensi-referensi yang dirujuk dalam pembuatan buku saku ini sangatlah dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah visualnya. Jadi buku saku itu dibuat secara ilustratif, menarik, ya, warna-warnanya juga berwarna-warni, kemudian infografiknya sederhana. Nah, ada beberapa istilah ilmiah nanti akan didapatkan dalam buku saku. Pertama adalah istilah anemia. Kata anemia mungkin adalah istilah-istilah yang terlalu khusus, ya, tapi bagi masyarakat akan diberikan satu catatan-catatan sederhana terhadap apa itu anemia. Anemia adalah kurang darah. Jadi kalau ada perkataan anemia, kita dapat memahami sebagai istilah kurang darah. Yaitu adalah kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah sehingga mudah lelah. Yang kedua, stunting. Apa itu stunting? Yaitu anak pendek karena kurang gizi sejak dini. Kemudian artinya apa? Pertumbuhan anak terhambat akibat kekurangan gizi dalam waktu lama. Ada lagi ini istilah malnutrisi. Istilah lainnya adalah kurang gizi, yaitu tubuh tidak mendapatkan gizi yang cukup atau seimbang. Yang keempat adalah gizi. Gizi itu adalah zat makanan. Ini adalah istilah yang populer sekali, ya. Dia tanpa ada penjelasannya juga Anda semua pasti sudah tahu gizi itu apa.
Nah, gizi itu adalah kandungan dalam makanan yang dibutuhkan tubuh agar menjadi sehat. Kemudian gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Yaitu makanan dengan gizi lengkap. Makanan beragam makanan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya. Kemudian adalah protein. Nah, protein ini sering kita dengar istilahnya. Protein itu apa? Protein adalah zat perkembangan tubuh. Itu berguna untuk membangun tubuh kita. Di sini fungsinya adalah membantu pertumbuhan dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang berikutnya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu adalah makanan sumber tenaga seperti nasi, ubi, jagung, itu termasuk jenis karbohidrat. Dan ini adalah memberikan energi untuk beraktivitas. Kemudian ada lagi istilah vitamin dicatatkan di dalam buku saku, yaitu vitamin adalah zat pelindung tubuh, membantu tubuh tetap sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian ada istilah mineral, yaitu zat penting bagi tubuh, membantu pertumbuhan tulang, darah, dan organ tubuh. Ada lagi istilah imunitas, yaitu daya tahan tubuh. Ini bermaksud adalah maknanya adanya kemampuan tubuh untuk melawan penyakit. Jadi kalau ada imunitas ini berarti kita bisa melawan penyakit-penyakit yang akan datang kepada tubuh kita. Ada lagi istilah sanitasi. Apa itu sanitasi? Yaitu kebersihan lingkungan. Itu menjaga lingkungan agar tidak menjadi sumber penyakit. Ada lagi higiene, yaitu kebersihan diri. Kebersihan yaitu kebiasaan kita menjaga kesehatan atau kebersihan tubuh kita. Kemudian ada lingkungan. Apa dimaksud dengan lingkungan dalam buku saku ini adalah keadaan yang ada di sekitar kita. Yaitu tempat kita tinggal dan beraktivitas. Jadi lingkungan tempat kita harus kita kenal. Harus bersih sehingga akan menjadikan dukungan terhadap kesehatan kita. Nah, istilah kesehatan itu sendiri adalah kesehatan dalam keadaan tubuh kita tetap sehat walafiat. Tubuh kita tetap bugar. Yaitu tubuh, bukan hanya tubuh bagian badan kita ini saja, termasuk pikiran, kehidupan yang bebas dari segala macam penyakit. Dan pencegahan artinya adalah mencegah sebelum terjadi, yaitu upaya agar penyakit tidak muncul. Dan ada lagi istilah bakteri. Bakteri itu apa? Yang di dalam buku saku akan muncul istilah bakteri, virus, diare, dehidrasi, dan sebagainya. Bakteri adalah kuman, yaitu makhluk sangat kecil yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian virus, yaitu kuman penyebab penyakit. Kuman yang dapat menyebabkan berbagai penyakit menular. Diare, itu apa? Mencret, yaitu buang air besar yang berbentuk cairan dan terlalu sering, dikatakan adalah diare. Dehidrasi adalah kekurangan cairan. Tubuh akan kehilangan banyak cairan, itu namanya dehidrasi. Kemudian ASI eksklusif, itu hanya diberikan ASI, tidak ada tambahan-tambahan makanan lain, hanya ASI eksklusif namanya. Bayi hanya minum ASI selama 6 bulan pertama, tidak ada tambahan lain. MPASI, apa itu? Makanan pendamping ASI. Makanan tambahan setelah bayi berusia 6 bulan. Imunisasi, yaitu suntikan penyegah penyakit, gunanya adalah membantu melindungi anak dari penyakit tertentu. Dan pertumbuhan, istilah pertumbuhan maksudnya di sini adalah bertambah tinggi dan sehat. Itu perubahan ukuran tubuh anak. Nah, apa saja yang ada dalam literasi dari buku saku kita ini adalah buku saku yang efektif mengintegrasikan kelima unsur literasi ini secara harmonis. Sehingga pembaca tidak hanya memahami informasi tetapi juga terdorong untuk mengambil tindakan yang nyata demi kesehatan keluarga. Ini adalah kelima unsur di dalam buku saku kita. Ya, adanya informasi yang mudah dipahami, kemudian kalimatnya disajikan secara efektif, kemudian ada ilustrasi yang mengandung makna, jadi gambar-gambarnya ada maknanya semua. Kemudian ada contoh-contoh yang digunakan, kemudian ada persuasif atau mengajak pembaca untuk melakukan tindakan seperti apa yang di dalam buku saku. Jadi unsur-unsur ini memastikan bahwa buku saku menjadi alat perubahan perilaku yang nyata, bukan sekadar bacaan. Baik, yang terakhir adalah materi buku saku. Apa saja kandungan isi buku saku yang akan Anda baca?
Pertama adalah buku saku gizi mencakup topik-topik esensial yang penting, yaitu yang saling melengkapi untuk pencegahan stunting secara komprehensif. Pertama adalah gizi dan 1000 HPK. Apa itu? Pengertian stunting ada di dalamnya. Penyebab stunting ada. 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan. Itu kira-kira 3 tahun. Kemudian adalah gizi ibu hamil. Nutrisi bayi. Apa itu? ASI eksklusif. Empasi. Kemudian menu gizi seimbang. Dan yang terakhir adalah sanitasi dan kesehatan. Itu PHBS, sanitasi lingkungan, cuci tangan, dan imunisasi. Semua istilah-istilah singkatan ini ada di dalam buku saku kita. Demikian untuk materi buku saku kita. Semoga ini disampaikan pada hari ini akan sangat bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.